Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayah Retno Saputri, NIM dengan NIM 220421116. Di sini saya bertugas sebagai moderator di kelompok 4, matkul ilmu pemerintahan. Eee, di sini kami membahas tentang jurnal sistem pemerintahan, bentuk-bentuk ilmu pemerintahan, dan sifat pemerintahan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Nah, yang pertama ada Delvian Narendra, yang kedua ada Isra Hayati, ketiga Belinda Yulianti, dan yang terakhir adalah Hairiyah Fitri. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasi dari kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Delvian Narendra. Kepada Delvian Narendra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvian Narendra dari NIM 22042104 akan menjelaskan jurnal mengenai bentuk pemerintahan yang berjudul Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari yang dilakukan di studi kasus di Kenagarian Ampek Koto, Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Kak Nuraini Budi Astuti dan kawan-kawannya. Secara tradisional, masyarakat Minang hidup berkelompok dalam suatu ikatan keturunan dan wilayah yang otonomi dengan pemerintah kelompok berdasarkan hukum adat yang biasa disebut nagari. Keberadaan pemerintah nagari mulai hilang sejak secara hukum dari Sumatera Barat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan terendah yaitu desa. Kebijakan ini membuat nagari terpecah ke dalam bentuk desa. Jatuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 pada tahun 1999 yang memberikan peluang untuk menghidupkan kembali bentuk pemerintahan asli jika masyarakat setempat menginginkannya. Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah. Lokasi kajian yang diteliti oleh Kak Nuraini ini dilakukan di Kenagarian Ampek Koto, Kota Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kenagarian ini termasuk ke dalam di mana suatu nagari tersebut terpecah menjadi 7 desa dan saat ini telah kembali bergabung ke wilayah nagari asal. Pemilihan bentuk pemerintahan nagari ini merupakan kasus terbanyak di dalam Sumatera Barat. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja dengan alasan kekhasan yang dimiliki oleh daerah tersebut yaitu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam yang dulunya biasa disebut Luhak Agam yang merupakan wilayah asli Minangkabau. Di samping itu, Nagari Ampek Koto merupakan nagari pertama di Kabupaten Agam yang kembali dihidupkan berdasarkan Perda Kabupaten Agam nomor 31 tahun 2001. Unit analisa penelitian ini adalah pemerintah Nagari Ampek Koto, Kota Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang menggunakan data yang dikumpulkan dengan cara triangulasi atau kombinasi sumber data dari 3 cara mengumpulkan informasi, yaitu seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Pengakuan kembali nagari sebagai pemerintah terendah ternyata menempatkan nagari pada kondisi yang sangat dilematis. Nagari harus menerima intervensi pemerintah yang menempatkan sebagai bagian dari birokrasi negara. Di satu sisi dapat dibenarkan misalnya pemilihan wali nagari yang harusnya dilangsungkan berdasarkan perda provinsi dan kabupaten, karena wali nagari juga merupakan wakil pemerintah di tingkat daerah. Maka ini memudahkan kontrol pemerintah terhadap wali nagari tersebut. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Nagari Ampek Koto Palembayan memiliki 7 jorong dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari wali nagari dan kerapatan adat nagari. Kerapatan adat nagari berisikan unsur yang berasal dari nidang nama, alim ulama, atau cedia pandai yang diartikan dalam
Tali Pigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan. Wali Nagari dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota kerapatan adat Nagari. Wali Nagari bersama-sama dengan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kerapatan adat Nagari, bertugas untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus. Pemerintahan desa yang bercorak nasional mengakibatkan institusi lokal menjadi terpinggirkan. Sebagai gantinya, pemerintah membentuk lembaga musyawarah desa yang anggotanya ditunjuk dari ketua langsung oleh kepala desa. Selain itu, terdapat lembaga ketahanan masyarakat desa, karena desa hanya menjalankan semua program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan semangat desentralisasi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah Sumatera Barat mengadakan perombakan pemerintah terendah dengan menghidupkan kembali pemerintahan Nagari. Untuk Nagari Ampek Koto Palembayan, terdapat 5 desa yang telah terpisah kembali digabungkan dalam satu nagari dengan struktur pemerintahan yang berbeda, namun tidak pula sama dengan nagari sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa nagari sekarang adalah sebuah pemerintahan yang baru yang menggabungkan kelembagaan tradisional dan modern. Ada potensinya menjadi sebuah konflik dalam pemerintahan nagari. Ada berbagai kondisi seperti dualisme kelembagaan dalam nagari, tumpang tindih dan ketidakjelasan peran lembaga dalam nagari, perubahan peraturan-peraturan, ketidakpastian menerima perubahan, munculnya sentimen kesukuan, dan konflik kepentingan. Hal ini disebabkan perbedaan distribusi otoritas, perbedaan pemahaman terhadap di antara tokoh masyarakat, dan adanya ketidaksesuaian harapan atau kepentingan. Pemerintah nagari saat ini, meskipun tengah mencoba untuk menggabungkan organisasi modern dan kelembagaan lokal dengan cara merangkul unsur-unsur tradisional, namun ke depan sebagai bagian dari birokrasi negara. Pemerintahan nagari lambat laun akan murni berbentuk organisasi modern. Sebagai bagian dari sebuah birokrasi modern, maka pemerintah nagari nantinya tentu akan diisi oleh orang-orang berdasarkan kompetensi tertentu, bukan berdasarkan otoritas tradisional. Kesimpulannya, sejauh ini pemerintah sebagai agen perubahan telah merencanakan perubahan dengan menggunakan pendekatan dengan upaya yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat agar berubah. Untuk kasus perubahan dari desa ke nagari, pemerintah sebenarnya telah menetapkan sebuah bentuk pemerintahan terendah dan melalui berbagai peraturan institusi lokal yang ada dalam masyarakat dipaksakan agar sesuai dengan format negara. Melalui paksaan inilah keduanya diharapkan dapat menyatu. Untuk ke depan, pemerintah perlu juga menggunakan pendekatan social enlightenment atau pencerahan yang bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui upaya-upaya yang bersifat persuasif. Yang perlu disadari oleh pemerintah adalah bahwa proses penyadaran dan penanaman kesadaran tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak sedikit. Tersedianya sumber-sumber pendapatan asli nagari nantinya dapat mengurangi ketergantungan nagari terhadap pemerintah pusat sehingga nagari bisa lebih otonom. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Delvian Narendra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Isra Hayati. Kepada Isra Hayati, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Isra Hayati, NIM 22042119. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang peran hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Studi kasus ini diambil di Kampung Adat Urung. Dalam bahasa istilah setempat, kearifan lokal sama dengan tale atau aturan yang menjadi pedoman warga adat Urung dalam menjalani kehidupannya. Tale diturunkan secara turun-temurun secara lisan dan masih ada sampai sekarang. Tale ialah wujud kebudayaan abstrak yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang ada di adat
urung mempunyai 3 fungsi, yaitu mengatur, mengendalikan, dan memberikan petunjuk kepada masyarakat setempat dalam berbuat dan bertindak baik dalam bermasyarakat, hubungan dengan alam, dan juga hubungan dengan Sang Pencipta. Ada beberapa aturan yang ada di kampung adat Urung, yaitu ajaran ngaji diri, yang merupakan pandangan hidup warga kasepuhan adat Urung, yang diturunkan oleh leluhur dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah budaya pamali yang merupakan talek dan aturan. Misalnya aturan dalam pengelolaan pertanian, bahan pangan seperti padi, dan pemakaian bahan bangunan rumah adat dan juga rumah warga serta budaya gotong royong. Di sana dibangun sebuah rumah besar atau gedung ageng yang merupakan pusat kekuasaan kepemimpinan adat. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat pula gedung alit dan gedung pangkaleran. Ada 3 kepemimpinan yang mengatur di kampung adat ini, yaitu yang pertama, Ki Kolot Ukat, yang bertugas mengendalikan dan mempertahankan adat istiadat. Yang kedua, Ki Kolot Amat, bertugas mengatur masyarakat, pengerahan massa, dan memberikan petunjuk mengenai kesepakatan adat yang sedang dijalankan. Dan yang ketiga yaitu Ki Kolot Tengah, bernama Rajaya, yang bertugas menjalankan petunjuk untuk menanamkan padi secara turun-temurun. Selain itu, ia juga berperan sebagai pencerita. Kepemimpinan di Kampung Uruk dibagi menjadi 3 wilayah, yang tiap-tiap wilayah dikepalai oleh seorang ketua adat. Abah Ukat sebagai ketua adat Uruk Lebak atau bawah dan menjadi pusat pimpinan. Abah Ahmad sebagai ketua adat tengah dan Abah Sukardi menjadi ketua adat tongoh atau atas. Selain itu, menurut keterangan Bapak Wadu, ada ketua adat yang masih satu lingkup dengan yang ada di desa lain, seperti Cipatat Kolok, yaitu Abah Mamat, Sacim, dan Abah Memet, dan Abah Sihut, serta Salim di desa Harkat Jaya. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah jalannya acara adat di desa ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Isra Hayati. Maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hairiyah Putri. Kepada Hairiyah Putri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hairiyah Putri dengan NIM 22042123. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang praktek demokrasi dalam sistem pemerintahan marga pada ex-marga Mula Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Referensi dari studi kasus ini saya ambil dari jurnal milik Dr. Randos Hari Trauman. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu praktek demokrasi dapat berjalan dalam sistem pemerintahan marga, yaitu Marga Mula Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dalam studi kasus ini dapat kita lihat, subjek dalam studi kasus ini adalah Marga Mula Ulu yang berada di Kabupaten Lahat. Studi kasus ini menggunakan metode kualitatif, yang mana data yang didapatkan melalui metode wawancara dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Marga Mula Ulu, dapat kita rumuskan poin-poin apa saja yang penting dibahas dalam studi kasus ini. Yang pertama, rekrutmen pemimpin di tingkat marga. Perekrutan pemimpin dalam pemerintahan marga Pasirah ini dilakukan dengan pemilihan secara langsung, dengan syarat ketentuan dari pemimpin yang mereka pilih itu masih memiliki hubungan keturunan dengan puyang atau nenek moyang mereka. Sikap ketradisionalan masyarakat marga ini telah dinilai baik jika dalam kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Yang kedua, pengelolaan sumber daya bersama. Dalam pengelolaan ini, pemerintah marga berkuasa penuh atas pengaturan kepemilikan tanah yang berada pada tingkat marga. Pemerintah akan menentukan mana tanah yang boleh digarap dan mana tanah yang tidak boleh digarap. Tujuan kebijakan ini adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat di sistem pengelolaan ini dapat kita samakan dengan sistem sentralisasi, yang mana
kebijakan ini pemerintahan diatur oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Sistem kekerabatan yang sudah ada di masyarakat marga dapat membantu dalam penyelesaian konflik dengan cara komunikasi antara masyarakat marga dengan komunitas lain. Penyelesaian konflik ini menggunakan cara musyawarah, karena dalam sistem pemerintahan marga terdapat nilai dan norma kesejajaran, sehingga sebagai anggota masyarakat marga saling menghargai antara satu dengan yang lain, dan tidak ada perbedaan sikap atau perlakuan antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa demokrasi yang telah berkembang dalam sistem pemerintahan marga ini yaitu memakai demokrasi komunitarian, yang mana sistem demokrasi ini menekan pada aspek nilai kesetaraan, harmoni relasi sosial, solidaritas sosial dengan basis kolektivitas yang mampu menjamin distribusinya sumber daya secara merata untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di tingkat marga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Dan selanjutnya materi dari presentasi kami selanjutnya akan disampaikan oleh Belinda Yulianti. Kepada Belinda Yulianti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Yulianti dengan NIM 22042101. Akan membacakan resume tentang sistem pemerintahan berbasis syariat Islam di Indonesia melalui penerapan kanun jinayat di Provinsi Aceh. Konteks pemerintahan yang mengadopsi syariat Islam menjadikan Islam satu ideologi yang berpower untuk mengatur negara, masyarakat, dan tata kelolanya. Salah satunya yaitu Provinsi Aceh. Aceh merupakan daerah provinsi dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan keistimewaan dan khususnya bidang otonomi. Keistimewaan tersebut terpresentasikan salah satunya melalui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mencakup 4 hal, yaitu syariat Islam, adat istiadat, pendidikan, dan peran ulama dalam bentuk pemerintahan. Salah satu produk konstitusi berbasis Islam di Aceh ialah kanun. Kanun ialah hukum yang dibuat oleh keputusan khalifah dalam suatu sistem pemerintahan. Terdapat pada Perda Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dalam berbagai wacana dan pemberitaan pada media massa, terdapat stigma bahwa pelaksanaan syariat Islam melalui Danun tersebut terkesan diskriminatif, serta melanggar hak asasi manusia dalam implementasi kanun jinayat, khususnya pada hukum cambuk. Namun, hal bagusnya Aceh menempati paling sedikit tindak pidana dibandingkan dengan daerah-daerah di Sumatera semenjak tahun 2014 sampai dengan 2016. Namun hasil penelitian dari ICGR menyatakan bahwa kanun jinayat melanggar HAM dan menimbulkan diskriminasi bagi perempuan. Kasus kekerasan perempuan di Aceh semakin meningkat. Perempuan mengalami kekerasan berlapis, yang artinya lebih dari satu kekerasan. Namun, guru besar Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, yaitu Faisal Arani, membantah. Ia mengatakan kanun jinayat ditentukan oleh instansi buatan pemerintah, sehingga produk tersebut sah dan mengikat secara hukum. Dari pro dan kontra di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang terpresentasi melalui kanun jinayat di Aceh masih membutuhkan beberapa perbaikan
seperti sosialisasi formal. Apakah sudah siap presentasi tadi, Belinda Yulianti? Sudah, moderator. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil jurnal, yaitu saya akan mempresentasikan tentang hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial perspektif negara kesejahteraan. Poin pertama yang saya akan bahas adalah tentang pemberian hak monopoli kepada negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Sebelum membahas tentang lebih lanjut, tentunya kita harus tahu apa itu jaminan sosial. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial ini merupakan suatu kewajiban negara yang harus dijalankan untuk terpenuhinya semua kebutuhan dasar rakyatnya. Jaminan sosial ini tentunya sudah diatur pada pasal 28H ayat 3 dengan membentuk beberapa sistem jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah BPJS. Dengan munculnya BPJS ini tentunya ada pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra tersebut banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri masyarakat, seperti mengapa negara diberi hak monopoli jaminan sosial. Jadi begini, konstitusi negara di Indonesia yang seperti kita tahu, kedaulatan itu berada di tangan rakyat, di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi apabila rakyat menyerahkan kodratnya atau menyerahkan semua kebutuhan jaminan sosial kepada negara, maka negara berhak memiliki hak monopoli untuk menguasai jaminan sosial tersebut dengan syarat itu untuk kebutuhan rakyat sendiri. Jadi jaminan sosial merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang jasa sebagai upaya untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Poin yang kedua yaitu dasar pemikiran pelimpahan hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial dari sistem jaminan sosial sebelum BPJS kepada BPJS. Program jaminan sosial ini sudah ada sebelum lahirnya program BPJS. Perkembangan bentuk dan sasaran jaminan sosial yang pernah terjadi di Indonesia sangat bisa dipahami sebagai bentuk dan perwujudan perkembangan jaminan sosial yang ada di Indonesia. Sebelum BPJS, jaminan dapat diterima oleh masyarakat apabila telah memenuhi kriteria sebagai contohnya yaitu sebagai pegawai negeri tetap, pensiun janda, santunan anak yatim, dan lain-lain. Dan ketika masyarakat tidak masuk kategori yang saya sebutkan di atas, maka masyarakat tidak mendapat jaminan sosial. Di sini terjadi kayak persenjangan antara masyarakat yang memiliki pendapatan banyak dan masyarakat yang pendapatan sedikit, di mana masyarakat yang memiliki pendapatan banyak ini merasa dirinya tidak mendapat jaminan sosial, tidak mendapat hak dari negara untuk mendapat jaminan sosial. Ketika program BPJS itu belum dilancarkan oleh negara, ini jaminan sosial ini terbentuk dari asuransi dan tunjangan, di mana caranya yaitu masyarakat yang memiliki pendapatan banyak menyumbangkan ke masyarakat yang pendapatannya sedikit. Dengan adanya kesenjangan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia ini ingin memberikan hak dalam bidang jaminan sosial tanpa memandang status dan golongan tertentu sesuai dengan falsafah bangsa dan Pancasila.
Selanjutnya yaitu poin selanjutnya itu tentang implikasi hukum yang ditimbulkan dari bentuk monopoli negara dalam jaminan sosial kepada BPJS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Jaminan sosial merupakan program yang harus hadir dalam rangka penyelesaian persejahteraan rakyat. Hadirnya BPJS merupakan suatu langkah untuk membenarkan program jaminan sosial yang secara konstitusi telah dimanfaatkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga harus mendapatkan jaminan sosial walaupun tidak dapat dipungkiri jalan kenyataannya memiliki suatu kendala-kendala. Nah, Indonesia memang tidak menyerahkan kesejahteraan sosial ini kepada masyarakatnya ke mekanisme pasar dan tidak pula menguasainya, tetapi penyejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Perlu diketahui, kenyataan keberadaan BPJS merupakan suatu langkah besar untuk mensejahterakan rakyat dalam hal kesehatan, namun ketidaksiapan pemerintah dalam bidang ini ada beberapa pihak yang dirugikan. Contohnya dokter, rumah sakit, peserta BPJS, dan perusahaan asuransi di luar BPJS. Nah, mungkin itu jurnal presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.